Salam saudara yang terkasih, selamat bertemu kembali di channel pelayanan ini. Apa kabar? Saya berharap saudara-saudara sekalian dalam keadaan sehat, ada sukacita, ada damai sejahtera, senantiasa dalam perlindungan, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan. Hari ini kita akan membahas tentang pencobaan dan anugerah Tuhan. Yang saya ambilkan dari Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai 18. Saya akan bacakan buat saudara-saudara sekalian. Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai dengan 18. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kekasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Yang terbaik, yang termahal, yang paling berharga, itu adalah anugerah di dalam Yesus, Tuhan dan Juru Selamat orang berdosa. Immanuel, Allah yang berserta dengan kita, yang tidak pernah meninggalkan kita, sekalipun kita mengalami jatuh bangun di dalam berbagai macam godaan maupun pencobaan. Dunia zaman now penuh dengan godaan. Godaan untuk cepat kaya dengan cara apapun. Godaan untuk berpaling ke lain hati dari pasangan. Godaan untuk menikmati yang orang lain pernah rasakan, dan sebagainya. Belum lagi pencobaan yang datang karena berbagai macam persoalan, maupun berbagai macam kesukaran di dalam hidup ini. Godaan dan pencobaan itu seringkali membuat orang percaya menjadi jatuh bangun, seringkali menggoncangkan iman percaya mereka, dan mengganggu kerohanian seseorang. Di ayat 12-15 kita melihat di situ bagaimana pencobaan itu berbicara tentang pencobaan dan mahkota kehidupan. Saudara-saudara yang terkasih, pencobaan dan mahkota kehidupan itu adalah dua sisi yang tak terpisahkan. Seperti sekolah, ada ujian dan ada kelulusan. Maka di dalam sekolah kehidupan pun juga demikian. Berbahagialah, diberkatilah orang yang tahan godaan, yang bertahan di dalam pencobaan. Kalau kita tahan terhadap godaan pencobaan, bahkan yang sangat berat sekalipun, sadarilah itu karena Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan kepada kita. Tidak ada seorang pun yang superman rohani di dalam menghadapi berbagai macam godaan pencobaan. Artinya setiap orang mempunyai kelemahan mereka sendiri, masing-masing mempunyai kelemahan. Dan biasanya yang paling menjadi titik kelemahan seseorang, itulah yang paling sering dan terus-menerus diserang. Misalkan dia mempunyai kelemahan di dalam hal ketidakjujuran, maka serangannya di situ terus. Dia akan terus tidak jujur,
mudah berbohong misalnya, terus dia akan diserang untuk melakukan mudah berbohong. Kelemahannya di dalam hal perzinahan misalnya, dia akan terus diserang, diberikan godaan yang bisa membuat dia jatuh di dalam perzinahan. Serangan demi serangan di dalam kehidupan setiap orang percaya itu bisa saja beruntun. Seperti serangan Mike Tyson yang memukul bertubi-tubi sampai lawannya itu tersudut di pojok ring, sampai jatuh, sampai KO. Serangan di dalam kehidupan orang percaya juga bisa meluas bukan hanya kepada dirinya sendiri, tetapi bisa juga meluas kepada orang-orang yang ada di dekatnya, orang-orang yang dikasihinya, misalnya anak, istri, suami, keluarga, sahabat, dan sebagainya. Seseorang mungkin bisa saja ditahan terhadap berbagai macam godaan dan serangan, tetapi pada saat anaknya mungkin di tempat sakit, istrinya tidak setia lagi, maka itu akan menggoyahkan iman seseorang. Dan disinilah pentingnya untuk terus bersandar dan mengandalkan Tuhan. Sekarang kita berbicara tentang godaan dan pencobaan. Ada dua macam yang bisa menggoyahkan iman orang percaya, yaitu godaan dan pencobaan. Yang pertama, godaan umum yang menguji hidup keagamaan kita. Hidup keagamaan orang percaya itu terus diproses, terus diuji, sampai menjadi pribadi yang dewasa rohani. Sampai imannya menjadi lebih kuat, lebih teguh, lebih kokoh, dan menjadi pribadi yang tahan uji. Endurance-nya kuat, ketahanannya kuat, mentalnya kuat. Kata godaan dalam arti yang paling umum itu menunjukkan realita apapun yang akan mencobai seseorang. Apakah itu berupa kesengsaraan, atau penganiayaan, atau bujukan langsung kepada seseorang untuk berbuat dosa, yang sudah ditempatkan di dalam pikiran seseorang. Kata godaan muncul dalam bab ini juga digunakan di dalam dua pengertian. Kata godaan itu sendiri sebenarnya bersifat sangat umum yang menunjukkan apa saja yang akan mencobai atau yang akan menguji seseorang. Dan itu dapat diterapkan entah untuk suatu kesengsaraan atau untuk mengarahkan mereka menjadi suatu permohonan atas dosa-dosa mereka. Dalam pengertian umum artinya adalah semua bentuk cobaan itu dapat dianggap sebagai suatu godaan. Kalau tadi berbicara tentang arti yang umum, nah sekarang godaan dalam arti tertentu adalah di saat seseorang itu mengalami suatu penganiayaan, bahkan penganiayaan yang sangat berat. Godaan dalam arti tertentu adalah saat mengalami penganiayaan yang menguji supaya seseorang kalau bisa dia akan menyangkal imannya, menyangkal juru selamatnya, menyangkal Yesus yang menjadi penebusnya. Jadi sekali lagi dalam arti tertentu dapat dianggap sebagai suatu godaan untuk berbuat dosa. Juga bisa berarti di dalam godaan yang menguji suatu realitas kehidupan. Jadi godaan berikutnya adalah menguji orang yang percaya melalui berbagai macam problem dan kesukaran di dalam hidup ini. Misalnya penderitaan, penganiayaan, sakit penyakit, dan sebagainya. Nah, apakah di dalam keadaan sakit dan kehilangan kita akan tetap bersabar, kita akan tetap tunduk kepada Tuhan yang sudah meletakkan tangannya di atas kita, ataukah kita memilih untuk memberontak dan menggerutu? Di dalam setiap kasus, entah karena kesengsaraan ataupun oleh daya pikat langsung untuk berbuat dosa, pertanyaannya adalah apakah kita tetap bersandar kepada Tuhan? Atau apakah kita akan menyerah dengan menggerutu, dengan memberontak,
dan akhirnya melakukan dosa tersebut. Kalau itu hanya untuk pemuasan diri sendiri, perhatikan ini ya, kalau itu dipakai untuk pemuasan diri sendiri, nafsunya sendiri, tidak boleh itu dianggap sebagai godaan. Godaan itu tidak boleh dianggap itu berasal dari Allah. Banyak orang yang telah jatuh di dalam berbagai macam godaan pencobaan yang hanya untuk memuaskan diri sendiri. Lantas kemudian dia menyalahkan Allah. Saudara yang terkasih, ini adalah sikap yang tidak baik sama sekali. Ini bukan alasan untuk menyerah dan sengaja terus berbuat dosa. Selama seseorang itu jauh dari Tuhan, semakin jatuh di dalam berbagai macam pencobaan ataupun berbagai macam serangan. Semakin jauh, kita akan semakin jatuh di dalam berbagai godaan dan pencobaan. Nah, ada beberapa penyebab seseorang itu jatuh di dalam pencobaan. Kita tidak boleh menjudge ataupun membuli seseorang pada waktu ia jatuh di dalam pencobaan, ataupun dia jatuh di dalam berbagai macam godaan. Ketahuilah terlebih dahulu latar belakang kejatuhannya itu. Doakan dan beri dorongan serta dampingi supaya dia bisa bangkit lagi di dalam Tuhan. Yang pertama adalah penyebab dosa itu ada pada diri kita sendiri. Natur kita sebagai orang berdosa. Sebelum seseorang sadar akan naturnya sebagai orang berdosa, maka kecenderungan yang ada hanyalah menyalahkan pihak lain di dalam kejatuhannya. Masing-masing orang yang memiliki nafsu keinginannya sendiri, yang timbul dari temperamen dan kebiasaannya sendiri, inilah sebenarnya muncul dari dirinya sendiri. Langkah awal di dalam pencobaan biasanya ditarik pergi, ditarik menjauh dari kebenaran dan kebajikan. Jadi hati-hati kalau pada saat mungkin sekarang saudara sudah tidak senang lagi dengan firman Tuhan, sudah alergi kalau ditegur, bahkan tegurannya itu sangat halus dan sesuai dengan firman Tuhan, hati-hati, saudara sudah mulai ditarik ke dalam pencobaan. Kata tertarik secara harfiah itu diambil dari kata ditarik dengan memberikan umpan. Jadi seperti kita mengail ya. Pada saat kita memancing kita akan ada umpannya. Nah, kalau kita tertarik dengan umpan tersebut, ya kita jatuh dalam dosa. Orang yang membiarkan dirinya tertarik pada kejahatan, nafsu ini dipersonifikasikan atau digambarkan sebagai pelacur yang memikat lelaki itu. Jadi gambarannya saudara dipikat dengan berbagai macam dosa, apapun dosa itu gambarannya seperti seorang nafsu itu digambarkan sebagai pelacur yang memikat saudara. Agen dari godaan itu ialah nafsunya sendiri. Nafsu inilah yang kemudian menyeret seseorang jatuh makin lama makin dalam. Jatuh makin lama makin menjauh dari Tuhan. Jika bukan Tuhan sendiri yang tarik dia, seseorang bisa kapan saja terhilang. Dan setiap orang dicobai ketika ia ditarik, ketika seseorang ditarik dengan nafsunya sendiri dan dipikat olehnya. 1 Petrus 1 ayat 14 firman Tuhan katakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada saat kebodohanmu. Jadi suatu keinginan yang dibuahi itu akan melahirkan dosa. Setiap orang mempunyai keinginannya sendiri-sendiri. Tetapi awas, jangan sampai jatuh. Firman Tuhan katakan, dosa yang sudah matang melahirkan maut. Dosa menahan nafsu, misalnya hasrat untuk menikmati lawan jenis dan sebagainya, itu harus dilawan. Tidak bisa saudara anggap remeh ataupun
saudara diamkan begitu saja. Harus ada perlawanan. Harus saudara berjuang mati-matian untuk menghindarinya. Bukan malah makin mendekatinya. Kalau saudara tahu bahwa itu akan melemahkan saudara, bahkan membuat saudara jatuh, larilah, pergilah. Jangan dekati. Pencobaan bukan dari Allah, tetapi dikatakan tadi diseret dan dipikat oleh keinginannya sendiri. Jadi kalau seseorang jatuh, jangan salahkan setan ataupun orang lain. Terlebih-lebih lagi, jangan juga menyalahkan Allah. Jangan lantas kemudian beralasan, diri ini kan lemah dan orang berdosa. Alasannya seperti itu, sadar seperti itu, tapi terus-menerus jatuh menikmati dosa-dosa tersebut. Jatuh di dalam dosa, mohon ampun lagi. Jatuh lagi, ya mohon ampun lagi. Tapi tidak sungguh-sungguh melawannya, tidak juga mempunyai komitmen untuk membereskannya, untuk memberantasnya, untuk menyelesaikannya dengan pertolongan Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, suatu saat kita akan kalah. Kita ini lemah, natur kita, daging kita ini orang berdosa. Tanpa campur tangan, tanpa pertolongan Roh Kudus, maka kita akan lemah. Jadi kita tidak bisa terus-menerus berkubang di dalam dosa-dosa yang sama. Seperti seekor babi. Terus ada di dalam kubangan. Misalnya mata keranjang, terus mata keranjang. Korupsi, terus korupsi. Tidak pernah mau bertobat. Dan kita melihat di situ bahwa pencobaan oleh karena ada juga pencobaan yang oleh karena suatu kesengsaraan atau penderitaan yang hebat. Di dunia ini banyak kesengsaraan, banyak penderitaan yang bisa menggoyahkan iman orang percaya. Dan bagi yang mengalami, bersandarlah pada lengan Tuhan yang kekal, yang kokoh, dan nantikan pertolongan Tuhan. Bagi yang melihat orang lain yang sedang mengalami, tolonglah, bantulah, dampingilah, sampai dia bisa melewati masa-masa sukar itu. Saudara-saudara yang terkasih, godaan yang dimaksudkan adalah masa pencobaan oleh karena suatu kesengsaraan. Jadi jangan biarkan orang mengira bahwa Allah meletakkan baginya suatu kebutuhan dosa yang tak terelakkan. Itu tidak mungkin, saudara. Kalau itu berasal dari keinginan kita sendiri, dosa itu adalah kita sendiri yang salah. Kita melihat sekarang tujuan dari pencobaan. Ada maksud dari setiap pencobaan yang terjadi pada diri setiap orang percaya. Yang pertama saya mau ingatkan bahwa semua aman di dalam tangan Allah. Semua aman dan terkendali di dalam kontrol tangan Allah yang mengasihi anak-anaknya. Kebanyakan orang mengabaikan ini. Karena biasanya dibutakan oleh suatu penderitaan, problem, dan kesukaran di dalam hidupnya. Pencobaan itu untuk mendatangkan suatu kebaikan. Saat pencobaan datang, orang hanya seringkali fokus pada apa yang dialaminya saja. Bukan melihat ke atas, bukan menarik ke atas. Melihat apa maksud dan tujuan Tuhan atas semua ini, atas semua yang terjadi pada kita, atas semua yang terjadi dengan berbagai macam problem, kesesakan, kesukaran yang melilit hidup kita. Namun kita bisa melihat di dalam Roma 8 ayat 28, firman Tuhan katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yakobus pasal 1 ayat 16 dan 17, firman Tuhan katakan bahwa Allah
tidak mengirimkan cobaan pada kita untuk membuat kita menjadi lebih buruk, tetapi untuk membuat kita menjadi lebih baik. Perhatikan itu. Jangan kita tenggelam di bawah tekanan suatu kejahatan hanya karena berbagai macam problem kesukaran dan kesulitan. Pencobaan-pencobaan yang kita alami ini adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Khususnya saat ini kita mengalami berbagai macam problem pada saat pandemi corona ya. Ada begitu banyak orang yang kemudian usahanya bangkrut, terus kemudian dirumahkan. Ada berbagai macam problem kesukaran ekonomi yang muncul. Perhatikan bahwa Allah setia. Karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu saudara dicobai, Ia akan memberikan kepada kita jalan keluar, sehingga kita dapat menanggungnya. Bahkan kekuatan itu diberikan Tuhan kepada kita untuk kita menanggungnya. Dan selanjutnya ini yang penting, yang tahan uji akan menerima mahkota kehidupan. Inilah yang seharusnya dituju oleh setiap orang percaya. Artinya mengarahkan mata hatinya kepada mahkota kehidupan. Supaya dengan tetap bertahan dan terus tinggal di dalam Tuhan. Agar ia bisa tahan uji. Saudara yang terkasih, orang Kristen itu saya ibaratkan seperti seorang atlet. Makin berat, makin keras, makin lama latihannya, ia akan membuat dirinya makin kuat untuk terus mengejar kemenangan demi kemenangan. Medali demi medali. Nah, kalau tadi tentang pencobaan, sekarang kita membahas tentang anugerah Tuhan. Setiap orang itu membutuhkan anugerah di dalam Yesus Kristus. Yang sudah diberi anugerah iman, itu pasti akan diberikan kekuatan untuk terus bisa bertahan sampai akhir. Dan ini adalah pemberian yang baik. Anugerah yang sempurna itu datangnya dari atas, dari Allah sendiri. Di dalam diri setiap orang ada tempat kosong yang hanya bisa diisi oleh Allah di dalam Yesus. Tidak bisa diisi oleh yang lain. Tidak bisa diisi dengan harta yang melimpah. Tidak bisa diisi dengan pergi berlibur ke seluruh dunia. Tidak bisa diisi dengan pergi ke tempat-tempat hiburan dan sebagainya. Saudara tidak bisa mengisinya dengan apapun untuk memperoleh damai sejahtera, kecuali itu diisi dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan Raja Damai atas diri kita sekalian. Menjadikan kita melalui firman kebenaran. Jadi dikatakan menjadikan kita seperti menjadikan kita firman. Nah, ini penting sekali. Apapun yang terjadi, kita harus melihat kepada firman Tuhan. Orang bisa saja seringkali mungkin dibutakan oleh berbagai macam kesukaran. Tetapi kalau kita melihat segala sesuatu dalam perspektif firman Tuhan, maka kita akan melihat betapa besarnya kasih Allah itu. Betapa luar biasanya Allah itu peduli pada kita. Kita akan melihatnya. Betapa kita bersyukur bahwa Allah itu menjadikan kita melalui firman kebenarannya. Supaya kita menjadi anak-anak yang sulung di antara semua ciptaannya. Ayat 18 tadi mengatakan demikian. Saudara-saudara yang terkasih, jangan mempermainkan ataupun menyalahgunakan firman Tuhan. Jangan mencari keuntungan dan popularitas dengan firman Tuhan. Tapi pakai firman Tuhan itu untuk menguji segala sesuatu, untuk menangkal, untuk memerangi segala sesuatu. Yohanes 14 ayat 15 firman Tuhan katakan, jikalau kamu mengasihi aku,
kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, bagaimana sekarang sikap menghadapi berbagai macam cobaan? Banyak orang yang lantas kemudian bersungut-sungut, muram, dan bersikap yang tidak pantas, bahkan kurang ajar terhadap Tuhan. Di saat berbagai macam pencobaan itu datang bertubi-tubi kepada dirinya, dan menuduh Tuhan itu tidak adil. Sikap yang benar di dalam menghadapi pencobaan seperti problem kesukaran ataupun kesesakan adalah tetap sukacita, tetap bersyukur di dalam pencobaan. Kalau bentuk-bentuk pencobaan itu hanya untuk pemuasan, untuk berbuat dosa, maka tidak seorang pun boleh menganggapnya itu sebagai datang dari Allah. Sebab itu bukan desain, itu bukan rancangan dari Tuhan. Apapun bentuk cobaannya, hendaknya kita bersukacita, tetap bersyukur di dalam Kristus. Dan renungkan ini, pencobaan yang berat itu adalah pada saat senang dan pada saat segala sesuatu kelihatan berjalan lancar, begitu mudah, begitu berkelimpahan. Kenyamanan adalah jebakan yang mematikan bagi setiap orang percaya, siapapun dia. Tidak peduli dia kuat dan sesaleh apapun. Seseorang mungkin saja bisa kuat saat menghadapi masa-masa kesukaran dan penderitaan, akan tetapi akan menjadi lemah dan jatuh pada saat mengalami kenyamanan, kemakmuran, dan berbagai macam kelancaran. Maka seseorang itu bisa jauh dari Tuhan, makin melupakan Tuhan, makin terhilang. Karena dia merasa dirinya mampu, bisa berbuat segalanya, bisa meraih segalanya. Waspadalah jika saudara merasakan yang demikian. Sebagai orang berdosa, kita bisa saja jatuh bangun kapan saja. Godaan iman, nafsu, berbagai peristiwa yang menyakitkan, problem dan kesukaran yang datang silih berganti. Semua itu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang percaya. Mereka yang tetap setia di dalam Kristus akan menerima mahkota kehidupan. Kita tidak perlu takut, sebab setiap langkah kita ini diatur oleh Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang kacau balau ini, kita butuh anugerah Tuhan di dalam kebenaran, yaitu di dalam Kristus, yang memberi kita damai dan sejahtera, yang memberi kita keselamatan. Jadi semua orang tanpa terkecuali itu butuh juru selamat. Anugerah Tuhan di dalam kebenaran itulah yang menguatkan kita. Susah maupun senang saat ini, tetaplah bersukacita di dalam Kristus. Sebab semua itu boleh terjadi untuk mendatangkan kebaikan dan tahan uji bagi setiap orang percaya. Dan hanya dengan bersandar pada Tuhan saja, kita bisa melewati berbagai macam godaan, berbagai macam pencobaan. Tetaplah di dalam Kristus. Hidup makin memuliakan Tuhan, hidup makin dekat Tuhan. Tetap setia di dalam Dia, di dalam melewati semua tantangan, halangan, rintangan, godaan dan pencobaan. Tetaplah setia bersama Yesus. Tuhan memberkati.